wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melkustina dengan NPM 22412005. Di sini saya ingin bicara materi tentang utang antar perusahaan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dana dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Peminjam sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, dan jika dibandingkan dengan penawaran utang ke publik sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang yang lebih rendah, afiliasi peminjam dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenalnya, memungkinkannya untuk mendapatkan imbal hasil tertentu atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil. Entitas gabungan juga mendapat keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada setiap afiliasi meminjam uang langsung ke pasar modal. Prosedur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi utang antar perusahaan timbul dari transfer langsung maupun tidak langsung. Transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya yaitu piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk meminjaman dana operasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Meskipun pembahasan difokuskan pada utang, konsep dan prosedur yang sama juga diterapkan pada wesel dan tipe utang lain antar perusahaan. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi dan setiap piutang dan utang bunga.